Sudah hadir semuanya? Ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk saling bertatap muka walaupun secara daring. Kita sudah menjalani beberapa hari ke belakang, yaitu rentetan acara khutbatul arsy. Betul apa tidak? Betul. Kemarin dijelaskan oleh Ustadz Kasman tentang apa pengertian dari khutbatul arsy. Kenapa kok pondok Dar El Fikri ini selalu mengadakan atau menjadi sunnah atau menjadi suatu kewajiban yang dilaksanakan setiap tahun. Perlu kita sadari bahwa khutbatul arsy ini adalah sunnah yang harus tetap terawat dan selalu dijaga agar seluruh para keluarga pondok di sini bukan berarti hanya keluarga dalam saja, bukan. Keluarga pondok ini adalah kita semua, baik dari dewan guru, asatidz, kemudian para santri semua. Jadi kita sebagai keluarga pondok harus benar-benar mengetahui, memahami apa itu pondok, khususnya pondok Dar El Fikri. Saya harapkan antum semua bisa menulis. Nanti di akhir mungkin Ustaz tanya satu-satu. Siap tidak? Siap, insya Allah. Nanti Ustaz tanya nanti. Yang nggak bisa nanti di pondok nanti Ustaz tanya lagi nanti. Untuk khutbatul arsy kemarin sudah dijelaskan banyak oleh Ustadz Kasman, yaitu bahwa khutbatul arsy ini yaitu salah satunya artinya adalah khutbatul iftitah, pembukaan dari ajaran baru, yang dimana isinya satu pasti perkenalan dari pondok, ya, baik itu ke dalam, keluar, meluas dan menyeluruh. Kemudian yang kedua perpeloncoan. Perpeloncoan itu apa? Meremajakan diri kembali. Meremajakan diri kembali ini adalah kita yang memang sebelumnya belum masuk, yang sudah masuk ke pondok, seperti terlahir kembali. Ya, setiap bulan Ramadan setelah selesai, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Ketika masuk Hari Raya Idul Fitri, kita dalam keadaan fitrah. Nah, sama. Perpeloncoan ini berfungsi untuk apa, Ustaz? Untuk meremajakan kembali diri kita, yang dimana setahun yang lalu di pondok kita sudah atau kita lupa terhadap nilai-nilai, ya, nilai-nilai pondok, kita remajakan kembali di khutbatul arsy ini. Kemudian yang ketiga, apa arti dari khutbatul arsy ini? Yaitu
di dalamnya terdapat jangka-jangka dan program-program pondok yang akan dijalankan dalam 1 tahun ke depan. Ya. Memang agak sulit menjelaskan secara online ya, karena Ustaz juga tidak terbiasa ngomong ya, online. Tapi nggak apa-apa, kita coba menjelaskan sedikit demi sedikit tentang kepondok modernan, walaupun hanya sedikit. Insya Allah nanti kita sambungkan ketika antum semua sudah masuk. Mudah-mudahan segera masuk ke pondok. Amin. Amin. Kenapa khutbatul arus ini penting, Ustaz? Kenapa? Jangan sampai kita itu seperti kera. Seperti kera yang makan manggis. Udah tahu di dalam manggis itu ada buah yang enak. Nah, kera ini malah makan kulitnya yang pahit. Jangan sampai seperti itu. Atau jangan seperti orang buta yang meraba gajah. Atau seperti Columbus. Pengikut para Columbus yang tidak percaya kepada Columbus saat menemukan benua Amerika dan lain sebagainya. Wajib kita mengetahui, ya, jangan sampai kita salah memahami tentang pondok. Ya. Ya. Saya akan menjelaskan tentang asal muasal dari pondok, karena khutbatul arus sudah dibuka oleh Ustadz Kasman. Kita tinggal menjelaskan tentang sejarah awal mula dari pondok, walaupun ya Ustadz sendiri tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang pondok Dar El Fikri khususnya, karena itu nanti akan disampaikan oleh bapak-bapak pimpinan. Pondok pesantren ini adalah satu kultur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya. Pondok pesantren ini hadir menjadi suatu tradisi dari zaman dahulu sampai sekarang, dan itu khas menjadi identitas dari negara Indonesia. Saat ada nggak pondok di luar negeri? Memang ada, tapi asal muasal penamaan pondok ini berasal dari Indonesia, sejarah awal mulanya, yang dimana dahulu awal pesantren ada, para santri datang ke kiai. Ya, para santri itu datang ke kiai, ke rumah sang kiai, belajar di rumah kiai, yang jauh-jauh datang ke rumah kiai dan menginap. Karena rumah sang kiai ini tidak mencukupi, ketika rumah sang kiai ini tidak mencukupi, para santrinya yang semakin hari semakin membludak, akhirnya para santri tersebut berinisiatif untuk mendirikan kobong-kobong atau asrama-asrama di sekitar rumah kiai. Nah, itulah sejarah muasal secara historis awal mula dari pondok. Jadi pondok ini awalnya bukan didirikan oleh kiai sendiri, akan tetapi didirikan oleh santri. Santri yang dimana datang untuk mengenyam pendidikan kepada kiai. Kemudian setelah itu karena rumah kiai tersebut tidak mencukupi, akhirnya para santri berinisiatif untuk mendirikan asrama. Jadi bukan kiai, ya, seperti itu. Kalau misalnya seorang kiai itu membuka misalnya membuka bangunan dan lain sebagainya, sama saja seperti hotel yang ingin menunggu para pelanggan. Dar El Fikri dahulu diawali bukan dari seperti kita sekarang ini, dahulu dari pengajian-pengajian kecil, kemudian dari Tarbiyatul Atfal, Madrasah Diniyah dan lain sebagainya. Akhirnya semakin meluas, perlu adanya pembangunan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ingat, oleh antum semua, ingat, pondok itu bukan hotel. Ya, bukan hotel yang dimana seenaknya saja kita memakai, tidak seperti itu. Ya, pondok itu milik kita semua. Dar El Fikri itu milik semuanya, bukan hanya milik kiai saja, bukan, milik guru-guru, bukan, milik santri, bukan, tapi milik kita semua. Semua wajib bertanggung jawab atau menjaga.
Coba siapa yang ketawa tadi? Nah, itu untuk pondok sendiri. Ya. Kemudian apa saja pendidikan yang ada di dalam pondok? Pasti ajaran atau didikan yang ada dalam pondok ini semuanya untuk pendidikan. Semuanya itu untuk pendidikan. Kita ditugaskan di berbagai bidang. Kita ditugaskan oleh guru. Kita ditugaskan oleh siapapun itu. Itu semuanya untuk mendidik. Ya. Jadi saya harapkan ke depannya antum jangan sampai merasa bahwa pondok ini milik guru saja, bukan, tapi milik kita semua. Karena awal dari sejarah histori dari pondok pesantren sejak zaman sebelum kolonial, bahkan sebelum Masehi, sejak Islam berdiri atau datang ke Indonesia pada sekitar tanggal 7, abad ke-7 atau abad ke-12, Islam datang ke Indonesia, kemudian para pedagang dari India, Gujarat, kemudian dari Arab datang ke Indonesia, kemudian disebarkanlah agama Islam di Indonesia, kemudian timbullah Wali Songo, kemudian muncul para Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, akhirnya kemudian setelahnya banyak murid-murid dan berdirilah pondok pesantren. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita memahami apa pengertian dari pondok pesantren? Nah, banyak sekali ya Ustaz baca di berbagai referensi apa arti dari pondok pesantren. Ya, setiap orang pasti memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang makna dari pondok pesantren. Tapi di sini Ustaz mengambil salah satu pengertian atau salah satu makna dari pondok yang kita nilai maknanya itu sangat bagus. Nah, jadi pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan. Ingat, lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama. Jadi pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama yang dimana seorang kiai atau para kiai menjadi sentral figur. Antum tahu ya, di pondok kita ada kiai yang dimana beliau ini adalah sentral figur dari pondok pesantren dan kemudian masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya. Jadi lembaga pendidikan Islam yang bersistem asrama, kiai sebagai sentral figur dan masjid sebagai pusat yang menjiwai. Ustaz, kenapa kok masjid menjadi pusat yang menjiwai? Nah, kenapa seperti itu? Segala aktivitas yang kita laksanakan itu di masjid. Ya, antum pasti tahu pergantian OPDF di masjid, betul apa tidak? Kemudian pengajian, pembelajaran dan lain sebagainya di masjid. Jadi masjid ini fungsinya sejak zaman dahulu, sejak khulafa, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tapi menjadi tempat berbagai macam kebutuhan, perkumpulan, majelis ilmu dan lain sebagainya. Makanya masjid ini menjadi pusat atau menjadi titik pusat yang menjiwai pesantren tersebut. Seluruh pesantren pasti memiliki masjid karena masjid ini menjadi sentral atau titik pusat yang menjiwai para penduduk di pesantren tersebut. Jadi penting jadi masjid ini jangan sampai kita memaknai masjid ini hanya untuk sholat saja, ibadah saja. Masih banyak ibadah yang lain, contohnya thalabul ilmi dan lain sebagainya. Kemudian apa saja sih isi dari pondok pesantren? Sebenarnya hakikat pondok pesantren ini yang harus kita dalami yaitu tentang isi jiwa dari pondok tersebut. Jadi hakikat pondok pesantren ini terletak pada jiwa yang ditanamkan dalam panca jiwa yang menjadi fondasi utama dari pondok.
Jangan sampai antum hanya melihat pondok itu dari kulitnya saja, jangan. Contohnya bangunannya, fasilitas, atau lain sebagainya, jangan. Tapi hakikat dari pondok itu adalah nilai. Nilai dan juga isi jiwa dari pondok tersebut. Walaupun memang Dar El Fikri ini ya masih kita nilai masih seginilah, masih kecil, tapi ingat jiwa kita sangat besar. Nah, jadi jangan lihat hanya kulitnya saja, tapi lihat isinya. Seperti kacang, antum jangan makan kulitnya, tapi makan isinya. Kemudian selanjutnya, pokok-pokok yang diajarkan di pondok pesantren, ya pasti pendidikan. Sejak berabad-abad lamanya berdirinya pesantren, pendidikanlah yang diberikan oleh pondok pesantren. Pendidikan apa saja, Ustaz? Pendidikan rohaniyah yang sangat berharga secara ruh, ya, dan juga batiniah pasti, ya. Sehingga banyak sekali ya pondok pesantren ini menelurkan berbagai macam atau berbagai macam menelurkan banyak sekali para mubalik, para kader-kader umat. Ya, khususnya di Indonesia, alhamdulillah banyak sekali kader-kader yang ditelurkan oleh atau yang ditetaskan oleh pondok, yang dihasilkan oleh pondok yang berkiprah di masyarakat. Ya. Mudah-mudahan antum semua setelah menjadi alumni Pondok Pesantren Dar El Fikri semuanya bisa berkiprah. Amin. Ya. Amin. Ingat ya, pesan dari kami, pesan dari Ustadz, antum harus mewarnai apa Ustadz? Bukan mewarnai tembok, bukan. Antum harus mewarnai masyarakat dengan nilai-nilai Islami. Jangan sampai antum yang terwarnai, jangan sampai. Karena kalau antum terwarnai, antum sama saja. Ya, antum harus mewarnai masyarakat agar masyarakat itu menjadi lebih baik sesuai yang telah antum pelajari di pondok. Kemudian di sini Ustaz sebutkan apa landasan atau apa panca jiwa yang ada di dalam pondok. Panca jiwa pondok kita ada 5. Yang pertama yaitu jiwa keikhlasan. Antum hafal tidak panca jiwa? Insyaallah. Insyaallah. Yang pertama yaitu keikhlasan. Kemudian yang kedua kesederhanaan. Yang ketiga adalah berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Kemudian yang keempat yaitu apa? Ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kelima jiwa bebas atau kebebasan. Saya jelaskan satu-satu biar antum semua jangan sampai salah faham tentang makna dari 5 panca jiwa atau 5 landasan yang ada di pondok. Yang pertama jiwa keikhlasan. Pasti kita sudah mendengar atau kita sudah belajar bersama-sama, khususnya dari ustadz-ustadz kita, dari bapak-bapak pimpinan tentang makna ikhlas. Karena semua yang kita kerjakan wajib dengan ikhlas agar semua yang dikerjakan menjadi pahala. Ingat, jiwa dari keikhlasan ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa Ustaz sangat penting? Di kehidupan pondok ini, kiai ikhlas mengajar. Kemudian guru-guru ikhlas mengajar. Kemudian para santri juga ikhlas dalam belajar. Antum ikhlas dalam belajar tidak? Ikhlas. Antum ikhlas, guru antum ikhlas, bahkan para pekerja yang ada di pondok juga ikhlas. Sehingga keikhlasan inilah yang dimana menjadikan keberkahan di pondok. Makanya kita bisa menghirup apa Ustaz? Oksigen keberkahan yang kita hirup setiap hari di lingkungan pondok. Karena di pondok ini khususnya, kita melihat keikhlasan yang sangat luar biasa dari bapak-bapak pimpinan, dari para guru, dan daripada santri-santri semua.
Makanya ya, Ustaz harapkan antum semua ikhlas, kemudian kami harapkan juga guru-guru ikhlas agar semuanya menjadi ibadah dan ujung-ujungnya nanti terakhir yaitu untuk mendapatkan pahala. Pahala. Dan ingat ya, kami dari Dewan Guru pun tidak ada niatan satupun untuk mendapatkan imbalan atau jasa dan lain sebagainya. Kita ikhlas mengajar antum, kita ikhlas bersama antum, kita sama-sama berjalan, kita sama jalan karena pondok itu adalah jihad. Kita di ladang jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua, saya jelaskan yaitu tentang kesederhanaan. Ya, yang pertama tadi tentang keikhlasan. Berarti kita harus ikhlas. Ya, apapun yang kita lakukan di pondok, segala kegiatan apapun yang segala apapun kegiatan yang dilaksanakan, baik itu keorganisasian, bahkan klub dan lain sebagainya harus dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, jiwa kesederhanaan. Ingat, pondok Dar El Fikri ini selalu diliputi oleh kesederhanaan. Tapi kesederhanaan ini tetap membangkitkan jiwa kita, jiwa hati kita atau jiwa kita menjadi jiwa yang besar. Ya, jadi jangan sampai kita merasa kecil. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, karena kesederhanaan kita, karena dengan kesederhanaan ini kita belajar untuk berinisiatif, berinovatif. Ya, bukan artinya itu kita melarat, tidak. Ya, Bapak pimpinan mengajarkan kita untuk selalu hidup sederhana. Ya, karena di dalam kesederhanaan ini ada yang namanya ketabahan. Apa yang tabah, Ustaz? Ketabahan hati. Nah, juga penguasaan diri dalam menghadapi segala kesulitan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita tabah. Kemudian kita kuat untuk menghadapinya. Karena kita terbiasa untuk hidup sederhana. Tidak hidup dengan nyaman. Ya, kalau antum di rumah pasti antum nyaman. Ya, kalau lapar tinggal makan. Kalau mau keluar ada motor dan lain sebagainya. Tapi di pondok motor tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak apa-apa. Kemudian fasilitas kita ya yang sederhana. Nah, ingat, kesederhanaan inilah yang mengandung unsur ketabahan hati. Sehingga hati kita kuat, kemudian jiwa kita besar, dan kita mampu untuk menghadapi segala kesulitan. Kalau misalnya kita terlalu sering dalam kenikmatan, ingat, wa mal ladzatu illa ba'dat ta'abi. Segala kesusahan itu setelah kita capai, atau bahkan segala kenikmatan itu malah merusak. Laisa kullu ma yalma'u dhahaban. Jadi tidak setiap sesuatu yang dikira enak itu belum tentu nikmat, atau sesuatu yang berkilau itu emas, belum tentu. Ya, antum tahu ya, bukan hanya emas saja yang berkilau, betul, tapi ada hal yang lain yang berkilau. Misalnya hal yang buruk bisa saja berkilau. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kenikmatan ini malah merusak. Nah, makanya pondok ini membenamkan pendidikan, menanamkan pendidikan kepada kita untuk memiliki jiwa kesederhanaan sehingga kita mampu untuk menghadapi kesulitan atau untuk menghadapi berbagai kesukaran dengan inisiatif dan ketabahan hati, seperti itu. Sehingga kita bisa memiliki mental yang sangat kuat, mental pemberani, ya, yang dimana kita bisa sukses dalam berjuang, khususnya setelah turun ke masyarakat. Ya, saya harapkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu berdikari. Apa Ustaz berdikari itu? Berdikari ini adalah jiwa yang bisa menolong diri sendiri. Berarti kita itu harus menjadi orang yang mandiri. Harus menjadi orang yang mandiri. Apakah kita itu hidup harus sendiri? Tidak bisa. Ya, karena manusia secara lahiriah adalah makhluk sosial yang dimana kita membutuhkan orang lain.
bahkan para penyair Arab mengatakan al-insan madaniyun bitab'i, yang dimana manusia ini sangat membutuhkan terhadap orang lain, ya, betul apa tidak? Nah, kalau misalnya kita ketergantungan kepada orang lain, akhirnya kita tidak mandiri. Di pondok kita melatih bagaimana cara mengurus diri. Bahkan pondok pesantren pun semampunya berusaha untuk mengurus dirinya sendiri. Dari ekonominya, alhamdulillah pondok kita memiliki koperasi, kemudian ada unit-unit usaha dan lain sebagainya. Itulah jiwa kemandirian secara ekonomi khususnya di pondok. Kemudian antum, ya, kita semua ya jauh dari orang tua. Nah, mengurus diri, bagaimana cara belajar dan lain sebagainya, belajar jauh dari orang tua, itu adalah latihan kita untuk menjadi orang mandiri. Ya. Supaya apa, Ustadz? Ya. Jiwa yang ketiga inilah yang menjadikan kita agar kita menjadi orang yang mandiri. Ya. Kiai mandiri, guru mandiri, santri juga mandiri. Ya, berarti mandiri ini bukan berarti tidak membutuhkan orang lain, tetap kita membutuhkan pada orang lain, karena manusia secara lahiriah, secara fitriyahnya yaitu manusia itu membutuhkan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu jiwa demokratis atau kita sebut ukhuwah Islamiyah. Di pondok ini luar biasa sekali, khususnya diliputi dengan suasana ukhuwah yang sangat erat. Antum bisa mengenal satu sama lain, ya, satu sama lain. Ada yang dari mana? Ada yang dari lokal, misalnya dari Tasik. Ada yang dari Garut, ada yang dari Bandung, dari Tangerang. Ada yang dari mana lagi? Yang paling jauh dari mana? Parawan. Dari Parawan, jauh. Tangerang. Masa Parawan jauh. Ya, alhamdulillah kehidupan di pondok ini sangat kental dan sangat kuat, bahkan diliputi oleh yang namanya ukhuwah Islamiyah. Akhirnya antum bisa merasakan kesenangan dengan sama-sama, kesedihan dengan bersama-sama, bareng senang bareng bersama teman-teman. Nah, ukhuwah ini harus antum jaga sampai antum alumni, bahkan sampai antum keluar dari pondok. Yang saya harapkan persaudaraan antum itu jangan sampai terputus hanya di pondok saja, bahkan sampai keluar pondok. Karena ingat, al-muslimu muslimin. Ya. Jadi semua muslim itu harus berukhuwah atau saling bersaudara. Ya. Itu untuk masalah jiwa, yaitu jiwa ukhuwah Islamiyah, jiwa yang keempat. Kemudian yang terakhir apa, Ustadz? Yang terakhir adalah kebebasan. Ini 10 menit lagi. Ya. Jiwa bebas ini apa, Ustaz? Apakah kita itu bebas? Memang banyak sekali yang memaknai bebas itu negatif. Memang agak sentimen kita mendengar yang namanya bebas. Ustaz, bebas di sini apa, Ustaz, bebasnya? Bebas di sini bebas dalam berpikir, bebas dalam berbuat. Berpikir dan berbuat dalam apa, Ustaz? Untuk menentukan masa depan. Ya. Tapi ya, bebas di sini bukan kita namakan atau bukan kita maksudkan bebas dengan secara liberal, tidak, tapi sesuai disiplin, sesuai dengan norma yang ada. Ya, pondok tidak membatasi antum untuk untuk meningkatkan skill. Insya Allah pondok pesantren ini memiliki beberapa klub, ada klub bola dan lain sebagainya. Dan nanti insya Allah di tahun ajaran baru kami ya akan mencoba untuk mendirikan klub yang lain. Ya, mudah-mudahan yang dimana klub ini
meningkatkan kita atau bisa meningkatkan skill para santri dan lain sebagainya, sehingga antum bisa bisa mengekspresikan diri di masa depan. Berarti jiwa bebas di sini bukan berarti jiwa bebas seenaknya saja, tidak. Tapi bebas di sini adalah bebas berpikir, berbuat sesuai dengan norma, sesuai dengan disiplin yang ada. Pondok tidak akan membatasi antum, ya. Kalau misalnya antum bisa mengikuti sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Karena kalau misalnya kita terlalu bebas, malah berbahaya. Ya. Jangan sampai kebebasan inilah yang merusak. Karena ada 3 yang sangat merusak. Ya, merusak anak Adam. Ada 3 hal. Ya, salah satunya adalah al-faragh, waktu kosong, sehingga kita bebas untuk melakukan apapun. Tapi di pondok ini tidak bebas. Kita belajar, kita berkegiatan dan lain sebagainya. Ya, dengan dengan kebebasan berpikir kita dalam berbuat sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan yang ada di pondok. Insya Allah antum semua akan akan mencapai atau akan mendapatkan apa yang antum cita-citakan di masa depan. Nah, seperti itu. Itu ada tadi yang Ustaz sebutkan dari pertama sampai terakhir itu adalah panca jiwa. Panca jiwa ini adalah menjadi landasan pokok jiwa yang ada di pondok pesantren. Jangan sampai kita menjadi orang yang terseok-seok. Apa Ustaz terseok-seok ini ya? Orang yang berjalan tapi tidak memiliki arah dan tujuan. Ya, seperti yang Ustaz jelaskan tadi, bahwa tujuan kita tujuan pondok pesantren ini yaitu untuk mendidik. Karena sesuai dari arti atau sesuai dari pengertian dari pondok pesantren adalah lembaga pendidikan. Ya. Kalau misalnya orang tua antum atau teman-teman antum menanyakan, pondok pesantren itu apa arah tujuannya? Nah, arah tujuannya adalah pendidikan. Ya. Untuk ini season untuk ke pondok kemodernan. Insya Allah nanti kita akan sambungkan ketika antum sudah datang ke pondok. Insya Allah kita sambungkan kembali untuk pengertian dari pondok. Karena Ustaz belum menjelaskan sejarah-sejarahnya. Ya Ustaz jelaskan sedikit saja bahwa pondok pesantren Dar El Fikri ini didirikan sejak zaman dahulu, bukan dari sekarang. Bahkan tempat yang kita duduki sekarang ini ya bukan asal muasal dari pondok. Antum mengenal pesantren Dar El Fikri ini ada kalimat Fauzan di belakang. Ya dahulu pondok kita bukan di sini asalnya, tapi di Fauzan. Fauzan di mana Ustaz? Parawan. Ya, di pesawahan. Itu tahun 1956 kalau nggak salah, kalau nggak 57. Jadi sejarah Dar El Fikri ini sejak lama, bukan baru. Dar El Fikri itu bukan pondok baru, tapi pondok lama. Ada pondok lamanya. Kemudian generasi selanjutnya akhirnya mendirikan pondok di daerah sini, daerah Babakan, depan di Babakan. Ya Babakan, setengahnya Parawan lah. Nah, seperti itu. Untuk sejarahnya, kapan didirikannya pondok Ustaz? Nah, dari tahun 1994. Nanti Ustaz jelaskan lebih rinci ketika antum sudah datang di pondok pesantren. Ya. Kemudian ya ada Ustaz harapkan antum tetap menjaga kesehatan, ya, Insya Allah 1 minggu lagi antum akan datang ke pondok, insya Allah. Ya. Ustaz harapkan antum semua untuk menjaga kesehatan, untuk meningkatkan iman, agar antum menjadi orang yang kuat. Ya. Kemudian kami harapkan, ya, kami sangat meminta dari doa antum semua untuk bapak-bapak pimpinan, untuk seluruh dewan guru, bahkan untuk antum semuanya sehat. Ya. Mudah-mudahan antum sehat, orang tua antum sehat,
Kemudian kami minta doa juga kepada antum, semoga urusan kita, bukan hanya urusan kami saja, urusan kita semua bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian untuk beberapa peraturan, kemudian khususnya peraturan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Kasman nanti ketika antum sudah tiba di pondok bersama Ustadz Ahmad dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan menyampaikan tentang berbagai macam peraturan, ya, berbagai macam peraturan yang ada di pondok. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas. Nanti bisa disambungkan mungkin di kelas atau mungkin di session yang lain, ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, ya, panjang umur dan lain sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diresum ya. Jangan lupa diresum, dilaporkan ke Ustadz Kasman. Ya, jangan lupa.